anatomi dan fisiologi sistem tegumen. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Epidermis merupakan lapisan terluar sel epitel, berlapis dan sebagian besar terdiri dari keratinosit. 4 lapisan berbeda menyusun epidermis, dari terdalam hingga terluar. Stratum yaitu stratum germinativum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Setiap lapisan menjadi lebih terdiferensiasi ketika lapisan tersebut naik dari lapisan stratum germinativum basal ke lapisan stratum corneum terluar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari lapisan kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Epidermis yang berpapasan dengan selaput lendir dan lapisan saluran telinga terdiri dari sel-sel hidup yang terus membelah dan ditutupi pada permukaannya oleh sel-sel mati yang berasal dari telinga, akhirnya lebih dalam di dermis tetapi didorong ke atas oleh sel-sel baru yang berkembang. Melanosit adalah sel khusus pada epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang memberi warna pada kulit dan rambut. Sedangkan dermis merupakan bagian terbesar dari kulit yang memberikan kekuatan dan struktur, terdiri dari 2 lapisan, papiler dan retikular. Dermis papiler terletak di bawah epidermis, sedangkan lapisan retikular terletak di bawah lapisan papiler dan juga menghasilkan kolagen dan ikatan elastis. 3. Jaringan subkutan. Jaringan subkutan atau hipodermis adalah lapisan kulit paling dalam. Ini terutama merupakan jaringan adiposa yang memberikan bantuan antara lapisan kulit, otot, dan tulang. Jaringan subkutan meningkatkan mobilitas kulit, membentuk kontur tubuh, dan melindungi tubuh. Lemak disimpan dan didistribusikan menurut jenis kelamin seseorang dan sebagian menyebabkan perbedaan bentuk tubuh antara pria dan wanita. Jaringan subkutan dan jumlah lemak yang disimpan merupakan faktor penting dalam pengaturan suhu tubuh. 4. Rambut. Rambut tumbuh di seluruh tubuh kecuali di telapak tangan dan kaki. Rambut terdiri dari akar yang terbentuk di dermis dan batang rambut yang menonjol di luar kulit. Tumbuh di rongga yang disebut folikel rambut. Proliferasi sel-sel pada bulbus rambut menyebabkan terbentuknya rambut. Folikel rambut mengalami siklus pertumbuhan dan istirahat. Tingkat pertumbuhan bervariasi, cepat disusul rambut di kulit kepala, aksila, paha, dan alis. Yang terakhir, anatomi dan patofisiologi kuku. Pada permukaan punggung, jari tangan, dan kaki, lapisan keratin yang keras dan transparan yang disebut kuku menutupi kulit. Kuku tumbuh dari akarnya yang terletak di bawah lipatan kulit tipis yang disebut kutikula. Kuku melindungi jari tangan dan kaki dengan menjaga fungsi sensoriknya yang sangat berkembang, seperti mengambil benda kecil. Nah, yang terakhir ada kelenjar kulit. Nah, kelenjar kulit di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kelenjar sebaceous dan kelenjar keringat. Nah, kelenjar sebaceous berhubungan dengan folikel rambut. Saluran kelenjar sebaceous mengosongkan sebum, yaitu sekresi berminyak, ke ruang antara folikel rambut dan batang rambut. Setiap rambut memiliki kelenjar sebaceous yang bersekresi melumasi rambut dan membuat kulit lembut dan lentur. Yang kedua, ada kelenjar keringat. Terdapat pada kulit di sebagian besar permukaan tubuh. Mereka sangat terkonsentrasi di telapak tangan dan telapak kaki. Hanya glans, penis, tepi bibir, telinga luar, dan dasar kuku yang tidak memiliki kelenjar keringat. Kelenjar keringat disimplifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, ekrin dan apokrin. 1. Perlindungan. Kulit yang menutupi sebagian besar tubuh tebalnya tidak lebih dari 1 mm, namun memberikan perlindungan yang sangat efektif terhadap invasi bakteri dan benda asing lainnya. Nah, kulit telapak tangan dan telapak kaki yang menebal melindungi dari efek trauma terus-menerus yang terjadi di area tersebut.
Epidermis adalah lapisan kulit terluar dan terdiri dari beberapa lapisan keratinosit yang berubah karakter menjadi mereka berimigrasi ke permukaan. Stratum corneum, lapisan terluar epidermis, memberikan penghalang paling efektif terhadap kehilangan air epidermis dan penetralisi faktor lingkungan seperti bahan kimia, mikroba, dan gigitan serangga. Yang kedua yaitu sensasi. Ujung reseptor saraf di kulit memungkinkan tubuh untuk terus memantau kondisi lingkungan sekitar. Fungsi utama reseptor di kulit adalah merasakan suhu, nyeri, sentuhan ringan, dan tekanan atau sentuhan berat. Nah, ujung saraf yang berbeda merespon setiap rangsangan yang berbeda. Meskipun ujung saraf tersebar di seluruh tubuh, ujung-ujung saraf tersebut lebih terkonsentrasi di beberapa area dibanding di area lainnya. Misalnya, ujung jari memiliki persarafan yang sangat lebih padat dibandingkan kulit punggung. Ketiga, ada keseimbangan cairan. Stratum corneum, yaitu lapisan terluar epidermis, memiliki kepastian untuk menyerap air sehingga mencegah hilangnya air dan elektrolit secara berlebihan dari tubuh bagian dalam dan mempertahankan kelembapan di jaringan subkutan ketika rusak, seperti yang terjadi pada luka bakar parah. Cairan dan elektrolit dalam jumlah besar dapat hilang dengan cepat, yang mungkin menyebabkan gangguan sirkulasi, syok, dan kematian. Yang keempat, ada pengaturan suhu. Penguapan dari kulit membantu hilangnya panas secara konduksi. Panas dialirkan melalui kulit menjadi molekul air di permukaannya, menyebabkan air menguap. Air di permukaan kulit mungkin berasal dari keringat yang tidak masuk akal, keringat atau lingkungan. Biasanya semua mekanisme kehilangan panas ini digunakan, namun ketika suhu lingkungan sangat tinggi, radiasi dan konveksi tidak efektif, dan evaporasi menjadi satu-satunya sarana untuk kehilangan. Yang kelima yaitu produk vitamin. Kulit yang terkena sinar ultraviolet dapat mengubah zat yang diperlukan untuk sintesis vitamin D. Vitamin D penting untuk mencegah rakitis, suatu kondisi yang menyebabkan kelainan bentuk tulang dan akibat kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor. Yang keenam yaitu fungsi respon imun. Temuan penelitian Demis 1998 menunjukkan bahwa beberapa sel dermal yaitu sel Langerhans, keratinosit, dan penghasil interleukin 1 dan subset limfosit T, dan 3 jenis antigen leukosit manusia yaitu penanda protein dan sel darah putih yang menunjukkan jenisnya sel, merupakan komponen penting dari sistem kekebalan tubuh. Penelitian yang sedang berlangsung diharapkan dapat mendefinisikan dengan lebih jelas peran sel-sel kulit ini dalam fungsi kekebalan tubuh, kecepatan kemunculannya. Dampaknya adalah meningkatnya keratanan terhadap cedera dan penyakit tertentu. Masalah kulit sering terjadi pada orang lanjut usia. Pada orang dewasa yang lebih tua, penurunan lemak subkutan menyebabkan peningkatan risiko cedera traumatis, hipotermia, dan pengelupasan kulit yang dapat menyebabkan luka tekan. Seiring bertambahnya usia, kelenjar keringat apokrin dan ekrin mengalami atrofi, menyebabkan kulit kering dan berkurangnya bau badan. Laju pertumbuhan rambut dan kuku menurun akibat atrofi struktur yang terlibat. Kekurangan hormon dan vitamin dapat menyebabkan rambut kering, tipis, dan alopecia atau rambut rontok sebagian atau seluruhnya. Dari efek penuaan terlihat pada kulit dan rambut mungkin mempunyai efek psikologis yang mendalam. Penampilan awet muda mungkin terkait dengan citra diri seseorang, meskipun kerutan halus pada kulit
rambut menipis, dan kuku rapuh merupakan perubahan normal seiring bertambahnya usia. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan perubahan citra diri. Banyak perubahan kulit yang berhubungan dengan penuaan. Meskipun banyak perubahan yang tidak serius kecuali nilai kosmetiknya, perubahan lainnya lebih serius dan memerlukan evaluasi yang cermat. Perubahan sistem integumen terkait usia dan perbedaan temuan penilaian. Tingkat perubahan kulit terkait usia dipengaruhi oleh faktor keturunan, riwayat paparan sinar matahari, praktik kebersihan, nutrisi, dan kondisi kesehatan secara umum. Perubahan kulit yang berhubungan dengan penuaan antara lain penurunan turgor, penipisan kekeringan, kerutan, lesi pembuluh darah, peningkatan kerapuhan kulit, dan neoplasma jinak. Persimpangan antara dermis dan epidermis menjadi rata dan epidermis mengandung lebih sedikit melanosit, sehingga menurunkan produksi melanin sehingga menghasilkan rambut berubah atau putih. Selain itu, dermis kehilangan volume dan memiliki lebih sedikit pembuluh darah. Rambut kulit kepala, kemaluan, dan ketiak menjadi depigmentasi dan menipis. Pelat, kuku menipis dan kuku menjadi rapuh serta lebih rentan pecah dan menguning. Kuku, terutama kuku jari kaki, juga bisa menebal seiring bertambahnya usia. Paparan sinar UV kronis merupakan penyebab utama patogen dan kerutan pada kulit. Kerusakan akibat sinar matahari pada kulit bersifat kumulatif. Kerutan pada area yang terkena paparan sinar matahari, seperti wajah dan tangan, lebih terlihat dibandingkan area yang terlindung dari sinar matahari, seperti bokong. Seiring bertambahnya usia, serat kolagen menjadi kaku, serat elastis mengalami degenerasi, dan jumlah jaringan subkutan berkurang. Perubahan ini ditambah dengan efek gravitasi menyebabkan kerutan. Dari lihatlah pH neoplasma jinak yang berhubungan dengan proses penuaan dapat terjadi pada kulit. Gizi buruk dengan penurunan asupan protein, kalori, dan vitamin juga berkontribusi terhadap penuaan kulit. Pertumbuhan ini termasuk keratosis seborik, lesi vaskular seperti ceri-angioma, dan skin tag. Keratosis aktinik muncul di area yang terkena paparan sinar matahari kronis, terutama pada orang yang berkulit cerah dan bermata cerah, seperti biru, hijau, atau coklat. Lesi kulit premaligna ini menempatkan seseorang pada peningkatan risiko karsinoma sel squamosa dan sel basal. Orang yang mengalami photoaging lebih rentan terhadap kanker kulit karena paparan sinar UV, menurunkan kapasitas untuk memperbaiki kerusakan sel. Paparan sinar UV kronis dari tanning bed menyebabkan kerusakan yang sama seperti sinar UV dari matahari. Biokimia sistem integumen. Dalam konteks biokimia, sistem integumen memiliki banyak komponen biokimia yang penting, termasuk yang pertama, kolagen. Protein kolagen adalah komponen utama dalam jaringan ikat kulit dan memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Yang kedua, keratin. Protein keratin adalah komponen utama dari rambut, kuku, dan lapisan permukaan kulit. Ini memberikan ketahanan dan perlindungan. Yang ketiga, lipid kulit. Kulit menghasilkan berbagai jenis lipid seperti sebum yang menjaga kelembaban kulit serta menghasilkan lipid yang membantu menjaga lapisan pelindung kulit. Keempat, pigmen. Pigmen seperti melanin adalah komponen yang memberikan warna pada kulit dan melindungi dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. 5. Sel-sel kulit. Kulit terdiri dari berbagai jenis sel, termasuk sel epidermis yaitu bagian terluar, sel dermis yaitu lapisan tengah, dan sel melanosit yang menghasilkan melanin. Yang keenam, berbagai enzim dalam kulit berperan dalam proses biokimia seperti sintesis vitamin D dan terkena sinar matahari. Dan yang ketujuh itu sistem imun. Kulit memiliki sel-sel imun yang terlibat dalam pertahanan
tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang kedelapan yaitu reseptor. Kulit memiliki reseptor sensorik yang mendeteksi rangsangan seperti panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who